Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-31. Perikop ini sudah mungkin beberapa kali kita baca, kita jadikan bahan renung selama ibadah 10 hari tanpa kota ini, tapi saya percaya ada hal-hal baru yang akan terus Tuhan berikan kepada kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Ku Mau Sepertimu Yesus, malam hari ini saya mengajak kita untuk belajar dan melihat kembali bagaimana Roh Kudus itu, bagaimana sifat-sifat Roh Kudus yang harusnya kita juga miliki. Karena dalam ibadah 10 hari ini sebagai penantian Roh Kudus gitu ya, berarti kita menantikan Roh Kudus untuk penuh dalam hidup kita, untuk hadir dalam hidup kita. Berarti juga kita ingin sifat-sifat Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayatnya ke-16, Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang pertama dikatakan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan adalah roh seorang penolong. Jadi kalau kita menantikan kepenuhan Roh Kudus, artinya kita juga harus siap sebagai seorang penolong dalam seluruh kehidupan kita, mungkin dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam studi. Tentu kita bisa mempraktekkan bagaimana seorang penolong itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin bagi yang masih sekolah, bukan berarti terus penolong itu misalnya saat ujian memberikan contekan gitu. Tentu bukan yang seperti itu. Tapi bagaimana keinginan kita untuk menolong orang lain, untuk peduli, itu adalah sifat-sifat yang harusnya muncul ketika seseorang penuh dengan Roh Kudus. Karena dikatakan Roh Kudus adalah seorang penolong gitu, bukan tanpa alasan pastinya bahwa dijanjikan seorang penolong. Salah satunya juga supaya kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi penolong bagi sesama kita. Bahkan tidak hanya bagi sesama kita, mungkin juga bagi ciptaan yang lain begitu ya. Bagi alam semesta ini gitu. Artinya perilaku kita adalah perilaku yang membantu orang-orang sekitar kita. Tidak perlu yang besar, mungkin seringkali saya bilang menolong orang itu bisa dari hal-hal yang kecil, paling kecil mungkin seperti kita mendengarkan cerita seseorang ketika orang itu butuh tempat cerita gitu. Itu juga adalah seorang penolong gitu. Lalu mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil yang bagi kita mungkin eh, kok nggak ngerti-ngerti atau nggak kok pertanyaan seperti itu aja tidak paham gitu ya. Mungkin kadang kita harus menjelaskan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita dengan berulang kali, itu juga adalah seorang penolong. Saya teringat di lingkungan pekerjaan saya juga, rekan-rekan kerja di unit saya tidak semuanya artinya sepantaran atau seumuran dengan saya gitu ya. Ada mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang usianya juga sudah senior gitu, sudah di atas saya. Mungkin untuk seperti halnya berkaitan dengan teknologi, mungkin mereka juga kurang paham gitu ya, atau sekedar misalnya menggunakan komputer atau gimana gitu. Karena mau tidak mau zaman sekarang kita bekerja pasti menggunakan teknologi. Tapi ketika mereka punya keinginan, misalnya mereka bertanya gimana sih cara semudah misalnya menyalakan komputer atau apa, kita yang bisa ya wajib menolong gitu sebagai bentuk bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, kita juga membuat diri kita sebagai penolong karena Roh Kudus itu adalah roh penolong. Lalu datang ke-17 yang kedua yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya, sifat yang kedua Roh Kudus dikatakan dalam perikop ini adalah roh kebenaran. Artinya hidup kita juga adalah hidup yang penuh dengan kebenaran. Seperti itu. Mungkin ada saatnya seperti dikatakan dalam perikop ini, orang menganggap kita aneh gitu, atau orang menganggap justru apa yang kita lakukan itu salah. Eh, Padahal kita misalnya mempraktekkan firman Tuhan, mempraktekkan perintah-perintah Tuhan, tapi mungkin ada waktunya orang menganggap kita salah, menganggap kita harusnya tidak melakukan itu. Tapi di sini juga dikatakan bahwa roh kebenaran itu, dunia tidak mengenal roh kebenaran itu. Jadi jangan heran kalau mungkin suatu saat ketika kita mencoba mempraktekkan firman, mencoba hidup dalam kebenaran, tapi mungkin dunia tidak sejalan, ya memang seperti itu karena dituliskan Roh Kudus, roh kebenaran. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus artinya kita juga dipenuhi kebenaran, tapi jangan kaget kalau mungkin dunia tidak mengenal itu, seperti itu. Berkaitan juga dengan roh kebenaran, kemarin Ibu Lucy berkata bahwa penantian Roh Kudus itu juga berbicara tentang pengalaman-pengalaman rohani gitu ya. Itu juga merupakan suatu kebenaran bagaimana Tuhan seringkali mengajarkan atau membuat kita merasakan ajarannya, firmannya melalui pengalaman-pengalaman pribadi gitu. Seringkali saya berkata kepada Bapak Gembala atau Ibu Gembala dalam pengembalaan, ketika diberikan pelayanan untuk sharing firman seperti malam hari ini, seringkali saya juga berkata jangan terlalu sering gitu, karena terkadang saya merasa bahwa secara latar belakang, secara akademis gitu ya, saya bukan seorang teolog gitu, artinya bukan seorang lulusan teologi ya, bukan seorang dalam struktur pelayanan pun bukan seorang yang sekolah khusus dalam pelayanan dan sebagainya, seperti itu. Seringkali seperti itu karena saya merasa takutnya apa yang saya sampaikan mungkin secara teori, secara pendalaman Alkitab itu mungkin kurang tepat atau seperti apa. Tapi ketika saya diberikan kesempatan untuk melayani firman, sama selalu doa saya adalah biarlah Tuhan yang bekerja, dan saya selalu minta ada kesaksian-kesaksian yang saya alami sendiri gitu. Puji Tuhan selama ini, selama saya diberikan kesempatan untuk melayani firman gitu ya, selalu Tuhan pasti kasih, paling enggak walaupun tidak semua poin yang saya mungkin sharing itu diberikan pengalaman khusus, tapi paling enggak ada satu atau dua poin yang selalu kejadian gitu. Mungkin kalau yang ingat 2 hari lalu yang bagaimana saya kisah tentang sukacita, bahwa penantian Roh Kudus ini berbicara tentang sukacita juga. Saya bilang bahwa di awal hari mungkin saya mengalami hal yang membuat tidak sukacita, tetapi karena saya ingat mau pelayanan, maka saya berusaha minta pertolongan Tuhan untuk tetap diberikan sukacita gitu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu termasuk bagaimana eh, firman malam hari ini gitu ya. Mungkin kemarin wah bingung juga, baru 2 hari yang lalu ada kesempatan untuk melayani, lalu hari ini juga dimajukan, harusnya hari Jumat gitu ya. Saya berdoa apa nih, mau sharing apa gitu ya. Tapi kemarin melalui melalui firman yang disampaikan Ibu Lucy juga, saya lalu teringat, oh iya betul, kita memang harus kembali menyadari bahwa eh, pengalaman-pengalaman pribadi dengan Roh Kudus itu satu hal yang penting. Lalu saya diingatkan bahwa kalau kita menantikan Roh Kudus berarti kita juga harus siap hidup seperti sifat-sifat Roh Kudus. Maka dari itu ketika saya baca ini saya dapat, oh yang pertama dia tadi roh penolong, yang kedua roh kebenaran. Termasuk yaitu saya merasakan sendiri kebenaran itu dalam arti, oh Tuhan mengajarkan firman-Nya, mengajarkan perintah-perintahnya. Ketika saya misalnya diminta untuk melayani sharing firman, selalu diberikan kesaksian-kesaksian yang mungkin eh, kecil tapi
itu terkait dengan apa yang mau saya sharingkan seperti itu. Nah, dari situlah saya percaya bahwa Roh Kudus juga adalah Roh kebenaran karena di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Ia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi eh, kita juga perlu belajar mungkin dari buku, dari para akademisi misalnya dalam pendalaman Alkitab dan sebagainya. Tapi jangan takut bahwa ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh itu sendiri yang akan membukakan kebenaran bagi kehidupan kita gitu. Nah, yang ketiga yang terakhir di ayat yang ke-26 dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku dan sebagainya bisa dibaca di ayat yang di bawahnya dikatakan bahwa ia adalah penghibur. Artinya ketika kita dipenuhi Roh Kudus maka diharapkan kita juga bisa jadi penghibur bagi sesama kita. Penghibur artinya kalau tadi penolong kita mendengarkan, misalnya saya kasih contoh yang paling kecil biasanya mendengarkan seseorang, memberikan waktu kita bagi seseorang. Nah, itu juga contoh dari penghibur gitu ya. Bisa jadi mungkin ada orang yang sering cerita ke kita, terus orang tersebut berkata, oh kalau cerita sama kita merasa nyaman, merasa mungkin dia bisa melepaskan sebagian bebannya gitu. Itu mungkin juga adalah salah satu karunia, salah satu ciri yang dimiliki orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus gitu. Karena Roh Kudus itu adalah roh penghibur seperti itu. Di ayat yang ke-27 dikatakan apa yang kuberikan yaitu Roh Kudus dalam konteks ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu gitu. Artinya Roh Kudus diberikan supaya kita tidak gelisah dan tidak gentar gitu. Berarti kita pun keberadaan kita di tengah-tengah orang sekeliling kita harus memberikan penghiburan. Artinya bisa memberikan rasa nyaman, bisa membuat mereka tidak gelisah dan tidak gentar. Berarti juga menguatkan kehadiran kita bagi orang-orang di sekitar kita itu seharusnya menguatkan gitu, bukan justru melemahkan. Memberi ketenangan karena Roh Kudus itu adalah roh penghibur, roh yang penuh dengan damai sejahtera dikatakan. Seperti itu. Jadi malam hari ini kita kembali belajar 10 hari kita doa menantikan Roh Kudus dan seharusnya tidak hanya 10 hari ini tapi berlanjut gitu. Terus bangun bait pujian, bait doa penyembahan kita seperti yang juga kemarin dikatakan biar kita punya pengalaman-pengalaman rohani yang baru sehingga kita dipenuhi Roh Kudus tapi tujuannya salah satunya ya supaya sifat-sifat Roh Kudus itu juga tergambar dari kehidupan kita. Salah tiganya ini ada di perikop ini sebagai penolong, sebagai roh kebenaran, dan juga sebagai roh penghibur. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus bukan hanya tentang berbahasa roh, bukan hanya tentang mungkin karunia-karunia rohani yang lain, itu juga bagus, tetapi juga dalam hubungan kita dengan sesama kita harus tergambar sifat-sifat Roh Kudus. Kita harus siap jadi penolong, siap jadi kebenaran, menyatakan yang benar, memberitahu yang benar, dan juga siap jadi penghibur, menguatkan, memberi kenyamanan dalam arti juga keamanan gitu ya. Artinya eh, seringkali beberapa ya mungkin saya juga nggak tahu apakah rekan-rekan sekerja saya berkata seperti itu juga benar atau tidak kita nggak tahu tapi seringkali rekan-rekan sekerja saya juga bilang wah kalau ada Mas Rehu aman gitu kadang kerjaan aman kita tenang. Nah saya mengimani bahwa semoga itu juga jadi berkat buat mereka gitu karena kita orang-orang yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus kita juga harus mau mempunyai sifat Roh Kudus itu sendiri. Jadi ini kita berdoa terus penuhi kepenuhan Roh Kudus dan minta supaya kita siap jadi pribadi yang serupa dengan Roh Kudus itu sendiri. Karena di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mereka punya sifat-sifat yang sama. Saat ini Roh Kudus diberikan untuk kita juga harus punya sifat-sifat kealahan itu, sifat keilahian itu. Amen. Yang tergambar dari hubungan kita dengan sesama kita. Ya, seperti yang tadi lagu yang kita nyanyikan.
Puji Tuhan, mari saya ajak kita menutup dalam doa.